Selamat datang semuanya, hope you doing well. Di kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa materi dan juga jawab-jawab pertanyaan Anda. Dana 4.000 maksimal berapa lot dengan leverage berapa yang aman? Kalau $4.000 itu saya saranin $4.000 udah lumayan, itu biasanya orang bilang itu $1.000 aja udah bagus. 4.000 berarti udah oke di sini. Lot size maksimal itu berapa? Lot size maksimal tergantung stop lossnya. Kalau stop lossnya katakanlah 20 pip, 1% dari 4.000 yaitu $40. Berarti $40 dibagi 200 atau 20 pips, 200 poin, sama dengan itu lot size yang dipakai. Jadi setiap kali mau masuk itu dikalkulasi dulu. Kemudian leverage yang aman yang sekecil mungkin, itu lebih enak. Kenapa? Kalau kita kecil banget, kita mau entry itu nggak bisa. Katakanlah kita biasanya pakai 0,1, 0,1, 0,1, kita mau 0,5 nggak bisa, leverage-nya kurang. Itu bisa untuk menahan diri kita sebenarnya, itu yang bikin bagus. Mas, apa saja sebelum melakukan entry? Untuk entry sebenarnya ada beberapa namanya konfirmasi. Jadi kita kan harus kumpulkan ceritanya dulu. Oke, cerita market sekarang gimana sih? Trendline-nya gimana sih? Trennya sekarang apa? Trennya sekarang bullish. Oke, sekarang dia membentuk apa nih? Membentuk higher low. Fibonacci-nya gimana? Trendline-nya gimana? Support resistannya gimana? Semuanya masuk akal, kita baru entry. Nah, itu konfirmasi yang baik. Jadi minimal saya biasanya ada 3 konfirmasi. Semakin banyak semakin bagus. Kalau modal 100, worth it nggak Bang untuk memulai forex? Kalau $100 pakai 1% berarti $1 setiap kali entry. Kemudian maksimal biasanya per bulan itu 5-10%, berarti $5 satu bulan atau 50.000 satu bulan. Menurut Bapak udah analisa banyak, untuk hasilnya 50.000 sebulan itu worth it apa enggak? Kalau enggak worth it, mending uangnya ditabung sambil belajar dulu. Oke, belajar di psikologinya, belajar di money management, technical analysis, dipelajari dulu pelan-pelan sambil nabung. Kalau itu sih saran saya. Soalnya kalau modal terlalu kecil juga berarti resiko kita pasti kita naikkan. Ketika resiko dinaikkan, kemungkinan kena margin call itu lebih gede lagi, atau kehilangan modal sampai 0 itu gede banget. Dulu belajar di mana, Mas? Nah, ini menarik karena saya belajar di mana-mana di Indonesia. Itu kalau nggak salah cuma 2, beli CD sama mentoring yang saya nggak full, karena satu kali masuk bahas Telegram sampai 2 jam, kemudian masuk yang kedua kan ada 4 pertemuan kalau nggak salah. Yang pertemuan kedua itu dia telat banget karena saya di Australia, waktunya beda, di sana jam 8, di sana udah tengah malam. Jadi ini buang-buang waktu saya gitu kalau di Indonesia. Kemudian ada yang di luar negeri itu lebih banyak lagi sebenarnya daripada di Indonesia. Bang, kalau modal 300 udah aman nggak? Kalau 300 masih kurang dikit, sambil belajar tambahin 200 jadi 500, pakai risiko 1%. Pokoknya intinya gini loh, kalau kita mau trading pakai 1% dulu. Kalau bisa pakai 1%, kan kalau kita pakai 1% berarti stop lossnya harus agak pendek tuh. Pokoknya bisa 1% aja itu aman. Katakanlah modal $300, tapi kalian bisa resikonya itu 1%, itu oke-oke aja sih menurut saya. Yang penting 1%-nya tadi loh. Cara mengontrol psikologi bagaimana? Ini menarik karena kita nggak bisa ngontrol emosi kita. Pertama, kadang-kadang ada aja kan sesuatu yang bikin kita down dan lain-lain, itu pasti ada dan itu ngefek ke trading, itu pasti. Tapi gimana cara kita ngaturnya? Cara ngaturnya kalau masalah emosi ya kita calm down dulu dan jangan trading dulu. Kalau mengontrol psikologi itu yang agak butuh jam terbang memang. Contoh kita sudah backtest yang agak banyak tuh. Kemudian kita tahu, oke, win rate saya itu 60%, gagalnya 40%. Ketika kita udah tahu win rate kita, ketika kita gagal, kita bisa berpikiran bahwa oh ini gagal, mungkin 40% yang gagal waktu saya backtest kemarin. Berarti masih ada waktu nanti ketika saya untung. Katanya Pak Tama juga, saya lihat videonya dulu, pakai flip coin aja dia untung. Masa saya pakai technical analysis saya nggak bisa untung? Bang, time frame yang dipakai untuk perbandingan time frame daily dengan H1, kemudian untuk top TP dan stop lossnya ikut time frame berapa? Ini masalah multiple time frame sebenarnya. Untuk time frame yang dipakai itu sebenarnya ada 2 ya. Ada time frame trend dan time frame entry. Yang time frame trend di sini kalian menentukan support resistance, Fibonacci, trendline dan lain-lain. Ini biasanya saya naruhnya di TP dan stop lossnya itu di sini, di time frame gede sini. Time frame entry-nya contoh di daily berarti H4 untuk entry-nya. Kalau di H4 ya H1 berarti entry-nya. Untuk di time frame
kecilnya itu untuk time frame entry, kalau ada contoh double top, head and shoulder, berarti kita bisa pakai yang time frame entry tadi karena udah valid di situ. Contoh di time frame entry ada break trend line, berarti kalian bisa tentukan stop lossnya di time frame entry tadi. Jadi gitu. Saya nggak bisa bilang harus di time frame trend atau harus di time frame entry, ya tergantung marketnya nanti ngikuti yang mana. Mas Tama trading koin kripto juga nggak? Kalau nggak, kenapa? Kalau trading pakai future atau pakai margin trading itu enggak, tetapi kalau untuk spot atau kita beli kita tahan, nanti kalau bagus kita jual nanti, sama untuk holdingnya itu iya. Tapi kalau jarak pendek itu enggak, karena volatil banget dan juga nggak begitu enak dilihatnya. Mungkin gara-gara saya udah lama di forex, jadi enak melihat forex daripada ngelihat kripto, mungkin gara-gara itu saya. Rejection itu harus ada 3 candle ya? Jawabannya adalah iya, harus ada 3 candle untuk rejection candle. Turun, naik, kemudian turun, membentuk V gini nanti. Kalau tidak terbentuk itu ya enggak, maksudnya itu minimal 3 candle. Kalau cuma 2 candle berarti itu belum untuk konfirmasi. Kemudian kalau kalian bilang bahwa kalau rejection candle, contohnya sudah ada candle hammer mas, ini pasti akan naik. Jawabannya adalah tidak ada yang pasti. Tunggu aja dia membentuk candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya membentuk V gini, berarti itu aman. Kalau tidak, ya berarti akan melanjutkan penurunannya. Jadi kayak gitu. Kenapa katanya forex itu game of probability, tapi kok kenapa harus nunggu-nunggu kayak gitu? Jadi contoh kita waktu enter buy saja lah, sell aja lah kayak gitu ya. Ketika kita terapkan ilmu kita, win rate-nya itu bakalan bisa lebih tinggi lagi daripada kita cuma gambling. Jadi kita sebenarnya ngejar untuk probabilitasnya. Probabilitas mana sih yang sebenarnya lebih besar? Kalau tadi bilang ada candle hammer, ini kita bisa buy. Jawabannya adalah enggak. Tunggu aja konfirmasi baru kita bisa buy karena probabilitasnya lebih besar seperti itu. Mas, MT4 diblokir ya sama MT4 lagi diblokir di iOS, jadi di Apple Store itu nggak bakalan ada. I'm not sure what's happening, saya juga nggak tahu kenapa. Yang jelas MT4 saya masih ada, jadi masih aman. Kalau emang nggak ada, terpaksa pakai komputer dulu, nanti tinggal tunggu aja. Kenapa saya tidak bisa profit konsisten? Di video yang terbaru itu ada psikologi yang kita dari Surabaya kemarin. Kalian bisa lihat bagaimana kasih sebenarnya kalau kita mau konsisten untuk profitnya itu simple sebenarnya. Kalian bisa terapkan apa katanya yang saya bilang di sana, flip coin. Kalian terapkan aja itu, ada stop loss, ada TP 1/2, money management 1%, terus menerus stabil, itu bakalan bisa profit di situ. Yang bikin orang nggak profit, yang bikin orang margin call itu cuma greedy atau keserakahan. Kalau keserakahan itu ada, ya habis modalnya itu. Ketika resikonya itu gede, kita pengen lotnya digedein dan lain-lain. Sebenarnya yang bikin nggak bagus di trading. Suka bingung kalau scalpingan modal 10 juta, entry-nya berapa lot dan cara ngitung stop loss-nya gimana pak kalau ikut trade bareng di YouTube? Untuk scalpingan kita masih forward test, jadi belum valid strateginya kayak di swing. Makanya saya tulis waktu live trading. Untuk scalpingan itu masih dalam proses testing, jadi gunakan risiko minim kayak gitu. Soalnya ini masih saya temukan beberapa bulan, 6 bulan, berarti udah 7-8an ini. Masih banyak yang perlu saya testing, daripada saya back testing, saya forward testing sekalian di live-in. Itu sebenarnya alasan saya live trading. Untuk cara menentukan stop loss-nya, biasanya saya tentukan candle sebelumnya. Contoh kita lihat satu itu ujung candlenya saya bakalan stop loss taruhnya di situ. Untuk berapa lot, biasanya kalau lot saya fix scalpingnya di bawah 10 lot saya menggunakan 0,5%. Kemudian kalau di atasnya lagi, contoh saya pakai 1 lot ya, kalau 10 pip katakanlah. Kalau dia lebih dari 10 pip yang candle tadi, pergerakannya TP-nya itu biasanya saya menggunakan separuh dari biasa yang digunakan. Contoh biasanya pakai 10 lot, berarti pakai 5 lot. Agak ribet untuk scalping. Makanya saya bilang masih belum enak untuk dibahas. Soalnya masih belum fix di situ. Kalau udah fix nanti bakalan kalian enak kayak di swing. Kita udah tak entry, tak entry kayak gitu. Mas Tama, untuk pemula mending belajar swing dulu atau scalping? Jawabannya adalah swing dulu, karena swing itu dasarnya sebenarnya. Kalau swing itu udah paham, diturun-turunin juga gampang. Pertanyaan yang benar sebenarnya bukan swing atau scalping. Belajar dari mana dulu? Jawabannya adalah belajar dari market structure dulu. Higher high, higher low, higher high, higher low. Itu paham, yang lainnya bakalan ngikutin. Bang, biar pas udah open trading nggak buru-buru close sebelum kena SL, dihapus MetaTrader-nya, udah beres. Jadi kalian open hapus. Kemudian kalau nggak bisa download lagi ya, itu yang susah.
Tapi yang bener ya, kalau emang masih baru memang kayak gitu. Kita taruh stop loss, kita taruh TP, itu masih dilihat aja, gemeter tangannya. Kalau bisa ada stop loss, ada TP, biarin dulu sampai terkena stop loss, sampai terkena TP, udah biarin, biar tahu win rate-nya kalian berapa. Thank you semuanya yang sudah join. See you next video. See you soon. Bye bye.